Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Saudara Jamaah Masjid Nurul Iman, hari ini tanggal 30 Agustus 2024 bertepatan dengan tanggal 25 Syafar 1446 Hijriah. Adapun petugas Jumat kita di siang hari ini bertindak selaku khotib Jumat sekaligus imam sholat Jumat kita, akan disampaikan oleh Al-Ustaz Rafiq R. Junaidi. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Kemudian Bilal akan dilantunkan oleh saudara Wahyu Mahesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala Hayya 'ala Hayya 'ala Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahi anjala sakinatan lil mu'minin. Alhamdulillahi anjala sakinatil mu'min ladina qalu alhamdulillahilladzi arsala rasulah bil huda wa dil haqq liyudhhira dini kunnih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah syahadatan tunggiqa ilaha minan nar wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh nabil mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amtaqullaha wal tanjur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mautu tufatul lil mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqana bil karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat Masjid Nurul Iman yang insyaallah yang hadir di sini sama-sama dirahmati Allah, sama-sama dimuliakan Allah, dan sama-sama diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang Allah berikan pada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan Jumat kali ini kembali Allah pilih kita, Allah hadirkan kita, dan Allah ringankan langkah kita sehingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini semata-mata hanya untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala melalui peramalan salat Jumat, yakni salat Jumat berjamaah. Salat adalah perintah Allah, berjamaah adalah cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakallah, selawat dan salam tentunya kita selalu sampaikan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, para pengikutnya. Fa insyaallah kita semua di sini termasuk di dalamnya yang kelak di yaumil kiamah akan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakallah, para ulama sepakat bahwasannya kita selaku umat Islam, umat Rasul, sangat diharapkan selalu untuk mendawamkan salawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Selawat Allah memberikan rahmat dan ampunan, sedangkan selawatnya para malaikat memohonkan rahmat dan ampunan. Untuk siapa? Tentunya untuk kita semua, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai orang beriman, berselawatlah kepada Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Masyarul muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah Jumat kali ini, khatib selalu mengingatkan dan mengajak pada kita semua, mari kita sama-sama meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa yang sebenar-benar takwa, yakni wimtisalu awamirillah, menjalankan semua perintah-perintah Allah serta wastinabun nawahihi, meninggalkan semua perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga saja Allah selalu menggolongkan kita menjadi orang-orang yang lalakum tattaqun. Inna akramakum inda atqakum. Qalu subhanaka la ilma lana
illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam kitab Nasyul Ibad diterangkan bahwa Ibnu Abbas rahmatullahi alaih berkata bahwa ada 3 ayat Allah yang diturunkan dalam Al-Quran yang diturunkan secara bergandengan satu sama lainnya, yang apabila salah satu gandengannya tidak diamalkan, maka yang satunya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kedua-duanya. Yang pertama, watiullah watir rasul la'allakum turhamun. Takwalah kepada Allah dan Rasul agar kamu diberi rahmat. Kalau kita hanya takwa kepada Allah lalu mengingkari sunnah Rasul, maka takwa kita dianggap tidak ada atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, kalau kita cinta Rasul, apapun sunnah Rasul dijalankan, tapi tidak takwa kepada Allah, sama saja tidak diterima ketakwaannya. Jadi harus kedua-duanya agar kita diberi rahmat. Yang kedua, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar-raki'in, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Maknanya kita harus salat, juga harus berzakat. Kalau kita rajin sholat tanpa didampingi amal zakat, maka sholatnya tertolak. Begitupun sebaliknya, kita hobi dermawan, kita orang dermawan, hobi berzakat, kesana kemari sedekah, tapi cuman sedekah saja, sholatnya tidak, sama saja. Sedekahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kedua-duanya, dan rukulah bersama orang ruku. Maknanya kita sholat diusahakan berjamaah di masjid di mana azan dikumandangkan secara berjamaah. Namun di rumah bukan tidak diterima, namun mengurangi pahala yang 27 derajat dan tidak mengikuti cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, potongan ayatnya ialah aniskurli wali waida khailal masyir. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kedua orang tuamu. Kalau kamu syukur pada Allah saja, tidak bersyukur pada kedua orang tua, tertolak syukur pada Allah tersebut. Rajin sholat tapi durhaka kepada kedua orang tua, tertolak sholatnya. Maka harus kedua-duanya bersyukur pada orang tua dan bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu diberi rahmat, dan kepadakulah kamu akan kembali, kata Allah. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, di dalam kitab Nasyul Ibad, seorang Luqman Hakim begitu taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu alimnya dia, sangat taat kepada Allah dan Rasul. Saking taatnya Luqman Hakim ini sampai-sampai namanya diabadikan dalam Al-Quran, yaitu surat Luqman, yang dalam urutannya ada pada urutan ke-31, jumlah ayatnya 34, dan termasuk surat Al-Makiyah yang turun di Mekah. Beliau mengatakan bahwa kepada anaknya, manusia itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama, sepertiga untuk Allah, yaitu ruhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sepertiga lagi untuk dirinya sendiri. Siapapun kita, suka atau tidak suka, akan menanggung
amal yang kita lakukan waktu di dunia ini. Jadi amalnya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Amal burukkah atau amal baikkah? Yang jelas dari dua amal ini konsekuensinya ada surga, ada neraka. Kemudian yang ketiga, sepertiga untuk belatung atau cacing tanah. Siapapun kita yang wafat nanti setelah dikuburkan, maka jasad ini menjadi santapan cacing tanah atau belatung. Lalu apa yang kita banggakan dengan diri ini? Yang dulunya gagah, tegap, merasa paling benar, toh pada akhirnya kita akan menjadi santapan cacing tanah. Kecualiannya ialah bagi orang-orang yang beramal kebaikan, terkhusus bagi hafizul Quran yang menghafal Quran. Insya Allah jasadnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, setiap orang akan mengalami cobaan, akan mengalami fitnah dan ujian. Sebab Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 155 156, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluwannakum bisyai'in khabi wal ju' wa naqsim min amwali wal anfusi was samarat wa basyir sabirin alladzi hasul musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kami akan uji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa-jiwahan, dan bila kabar gembira pada orang-orang yang beriman, yang sabar. Siapa yang sabar itu? Orang sabar ialah yang apabila ditimpa musibah selalu berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada Allah kami berasal dan kepada Allah akan kembali. Hadirin rahimakumullah, maut, kematian, suatu perkara yang hak, yang pasti. Setiap manusia pasti akan merasakan kematian. Orang yang cerdas, orang yang pandai sesungguhnya dia tahu akan kematian itu jauh-jauh hari, dia mempersiapkan amal kebaikannya untuk bekal di akhirat nanti. Karena berkaitan dengan bekal ini, Abu Bakar Siddiq pernah mengatakan, "Man dakhala qabra bila jadi faqana marqibal bahra bila sapinah." Barang siapa yang masuk kubur tanpa membawa bekal, tanpa bawa amal soleh, maka seakan-akan ia akan mengarungi lautan tanpa perahu. Begitu luasnya perahu diraungi tanpa alat bantu, maka yang ada hanya sia-sia dan kesengsaraan. Pernyataan Abu Bakar ini didampingi oleh sabda Rasul. Rasul bersabda, mal mayatu fi qabrihi kalgragil mugawas. Keadaan mayat dalam kubur itu tak ubahnya seperti orang yang tenggelam meminta pertolongan. Mungkin hadirin rahimakumullah, kalau ada pilihan kita dikasih ban bekas isinya angin dengan satu karung uang pada saat itu kita akan bingung. Tapi orang beriman tentu memilih ban yang isinya angin, bukan uang, tidak ada gunanya pada saat itu. Tapi mengapa orang sekarang mencari harta dengan segala cara, yang penting isi perutnya kenyang, tidak melihat pada bagaimana cara mencarinya, halalkah atau haramkah. Hadirin rahimakumullah, terutama alat bantu ini dikiaskan dengan amal kebaikan berupa sholat, zakat, haji dan sebagainya. Terutama sholat, Rasul pernah berkata, yang pertama-tama dihisab yaumil kiamah adalah tentang sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka yang lainnya dianggap baik. Namun amal sholatnya buruk, yang lainnya pun dianggap buruk. Maka hadir rahimakumullah,
Berkaitan dengan ini, Rasul pun pernah bersabda, ajilu bisolati qoblal faut, segeralah sholat sebelum waktunya habis, wa ajilu bitobatin qoblal maut, segeralah bertobat sebelum datangnya kematian. Mungkin ini sajalah khutbah singkat, semoga ada manfaatnya. Barakallah li wa lakum, innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasul mustafa wa ala alihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wal malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada bin nafsi wa sanna bil malaikati qudsi wa qala wa lam yaj'al qan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi taslima wajibullah ila ma'adakum wa sallu wa sallim ala man hadakum. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in warda wa lahum bi rahmati amar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'min wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu bila iraba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wal qur'ani imama. Allahumma inna nas'aluka firdaus a'la minal jannah ya Allah. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnati man kulli syai'in qadir. Allah madfa'na al bala wal waba wal ghala wal fahsya'i wal munkari wal bagh wa syarri wal mihan wa su'al fitani ma zahara min batun min ba'di hada khassah wa min buldan muslim Indonesia fi Palestina amah innaka kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah benar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar innahu wal ghafurur rahim. Allahumma